Disusul untuk yang pertama oleh kereta Argo Dwi Pangga. Kita akan disusul Gajah Wong nampaknya. Bakalan disusul oleh kereta Bengawan. Bakalan disusul Singasari. Akan disusul oleh kereta Bima dari Surabaya Gubeng tujuan Gambir. Saat ini waktu menunjukkan pukul 20:42 ya. Jarang-jarang banget malam-malam begini saya ada di Kutoarjo. Kalau Jogja masih wajar, Jakarta masih wajar, ini Kutoarjo gitu loh. Dan saat ini saya masih berada di luar stasiun ya, menunggu waktu keberangkatan kereta yang akan saya naiki ini. Kalau saya lihat di video-video panutan saya sebelumnya yang sudah pernah naik, kayaknya bakalan amazing sekali ya. Salah satu perjalanan kereta yang tertindas, dan cuaca di Kutoarjo saat ini dilaporkan gerimis ya. Sepanjang perjalanan dari Jogja ke Kutoarjo kayaknya gerimisnya rata. Kita kayaknya udah boleh masuk deh, barusan ada panggilan. Kereta Kutojaya Utara tambahan, penumpangnya sudah boleh masuk ke dalam stasiun. Apa yang terlintas kalau kalian mendengar kata kereta Kutojaya Utara Tambahan? Nanti akan saya ceritakan lagi di dalam ya. Kita masuk aja yuk ke dalam stasiun. Ini adalah suasana ruang tunggu di luar stasiun Kutoarjo ya, dan karena di stasiun Kutoarjo ini belum terdapat fasilitas face recognition boarding gate, jadi kalian bisa mencetak boarding passnya di mesin-mesin yang sudah tersedia seperti ini, atau pakai e-boarding pass di aplikasi Akses by KAI. Nanti tinggal di scan aja. Saat ini saya sudah berada di dalam stasiun Kutoarjo ya, setelah melaksanakan proses pemeriksaan boarding pass dan identitas. Dan ini adalah suasana di dalam stasiun Kutoarjo. Stasiun Kutoarjo merupakan stasiun paling timur dari daerah operasi 5 Purwokerto di jalur lintas selatan ya. Stasiun ini berada di ketinggian 16 meter di atas permukaan air laut. Punya depo sarana sendiri ya, jadi di sini punya kandang lokomotifnya, punya tempat parkir rangkaian istirahatnya, dan kereta Kutojaya Utara tambahan mengawali perjalanannya dari stasiun Kutoarjo ini. Yang baru saja masuk dan saat ini sudah tersedia di jalur 2 stasiun Kutoarjo adalah kereta Gajayana, keberangkatan dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Gambir. Kalau nggak salah ya, Gajayana ini sudah memakai armada stainless steel sejak akhir tahun lalu, lupa tepatnya tanggal berapa ya. Tentu peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan armada sebelumnya yang menggunakan eksekutif New Image. Ini eksekutif 3 pakai K10 1913 Depo ML, Depo Malang.
Dan kalau nggak salah ingat juga ya, armada stainless steel ini merupakan limpahan dari kereta Argo Dwi Pangga dan Argo Lawu yang sudah digantikan dengan armada eksekutif New Generation. Sekarang naik Gajayana jadi nggak takut kemblodak deh. Tepat sesuai jadwal, kereta Gajayana akhirnya diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo ya. Gajayana membawa 8 kereta eksekutif dan ternyata di paling belakang luxurinya. Hati-hati di jalan. Suaranya gitu ya, gededuk-gededuk. Loh, rupanya ya Rek, nggak ketahuan, diem-diem sudah dilangsir. Saat ini sudah tersedia kereta Kuto Jaya Utara tambahan di jalur berapa nih? 1, 2, 3, 4, 4. Mari kita menuju ke dalam kereta. Ini kereta ekonomi 3. Saya naik di sini sih, cuman kayaknya saya di depan mundur jadinya. Dan sekilas interior kereta Kuto Jaya Utara tambahan yang kini menggunakan armada ekonomi. Saya nomor 22 Delta, bener. Di paling depan, di pojok, dan mundur. Aduh. Saya sudah berada di dalam ekonomi 3, nomor kursi 22 Delta. Kebetulan berada di ujung depan dan harus duduk mundur sepanjang perjalanan. Kalau kita melihat sejarah kereta Kuto Jaya Utara tambahan, sebelumnya menggunakan armada full kelas bisnis. Di angkutan lebaran tahun 2024 ini, Kuto Jaya Utara tambahan berganti rupa menjadi layanan kelas ekonomi dengan armada ekonomi Kemenhub ya, yang dulu berlivery biru, ombak biru, dengan kapasitas maksimum sebanyak 80 penumpang yang konfigurasi kursinya diatur dua-dua saling berhadapan, yang konsekuensinya adalah kalau kita mendapat teman seperjalanan di depan kita, kita bakalan tendang-tendangan, hadap-hadapan, serta punggung yang tegak lurus. Mumpung masih cukup sepi ya, saya agak berisik sedikit di dalam kabin, mohon maaf. Jadi ini dia rupa suasana kabin kereta Kuto Jaya Utara tambahan. Deretan kursi yang saling berhadapan seperti ini, dan tentunya sandaran punggung tegak lurus. Tapi untuk kelas ekonomi meskipun berhadapan, ruang kakinya cukup lah ya, tidak serapat kursi ekonomi 23 yang 106 penumpang. Kita mulai lihat dari bagian atas seperti biasanya ada sumber penerangan berwarna kuning temaram ya, enak banget. Dan ini nampaknya blower AC. Terus ada rak bagasi kabin tentu saja sebagai tempat untuk simpan barang bawaan. Jendela-jendela sudah dilengkapi dengan tirai, bukan roller blind ya, tirai geser seperti biasa. Meja kecil yang tidak kecil, cukup besar untuk ukuran meja kecil, dan power outlet sumber kelistrikan yang tidak boleh buat nyolokin kulkas 2 pintu. Kayaknya udah ya, apa lagi? Oh, gantungan ada di sini. Kemudian menuju ke area bordes. Kita bisa menemukan di ujung-ujung ini adalah areanya toilet. Satu toilet berada di sebelah sini dengan kloset duduk, finishingnya standar. Nanti kita cek lagi, dan satu lagi kloset di ujung sebelah sana. Running text-nya cuma menunjukkan nomor keretanya, posisi kursinya ABCD, terus di atas nama perusahaan. Dan peta rute perjalanan Kuto Jaya Utara tambahan. Sekalian ya ngelihat informasi persinggahan dari arah keberangkatan Kutoarjo. Akan berhenti di mana aja. Dari Kutoarjo nanti akan berhenti di Kuto Winangun, Kebumen, Gombong, Sumpio, Proya, Purwokerto, Bumiayu, Perupuk, Ketanggungan, Cirebon, Perujakan, Jatibarang, Pegadaian Baru, Bekasi, Jatinegara, dan Pasar Senen. Nah, inilah yang satu lagi
ketemu perbedaannya. Kalau kereta Kuto Jaya Utara Tambahan sebelumnya sama dengan kereta regulernya berhenti sampai dengan Jakarta Kota di sini harusnya. Kalau yang sekarang hanya sampai Pasar Senen ya, berbeda dengan Kuto Jaya Utara regulernya. Berada di dalam kabin ekonomi 3, saya notice satu hal yang berbeda. Kalau kalian perhatikan, ini adalah suasana kabin ekonomi 3 dengan lampu temaram berwarna warm white ya, boleh dibilang agak warm white, bukan yang putih terang, agak temaram. Berbeda dengan ekonomi 2, ngintip sedikit. Kabinnya berwarna putih terang lampunya. Saya beruntung banget ya, kayaknya buat perjalanan malam enakan kalau cahayanya agak temaram-temaram ya. Soalnya kayaknya nggak ada lampu tidur, nggak ada mode malam deh di perjalanan di perjalanan malam dengan armada ekonomi Kemenhub ini. Tuh lihat, ekonomi 2 putih terang silau. Agak sedikit gelap ya, tapi semoga tetap kelihatan. Yang hari ini bertugas sebagai ekonomi 3 adalah kereta ekonomi tidak berpenggerak seri tahun 2014 urutan yang ke-22 Depo Jakarta Kota. Jadi armada ini asuhan Depo Jakarta Kota ya. Dan kalau yang armada yang lain, apakah sama Jakarta Kota juga? Mari kita intip satu-satu. Ya nggak satu-satu juga sih. Ekonomi 2 pakai armada 2012-28 deponya Sidotopo. Maju lagi sedikit ya sambil lihat ke arah lokomotifnya. Kayaknya sudah terpasang sekaligus sebagai loko langsir. Ekonomi 1, depo mana lagi? Oh, sama. K301223, depo Sidotopo. Di depan sini, di area lokomotif makin gelap ya. Lokomotif yang melayani perjalanan Kuto Jaya Utara Tambahan adalah CC 2018324 Depo Purwokerto. Rangkaiannya berada di jalur 4 dan dari arah timur segera masuk di jalur 2 kereta Taksaka dari Yogyakarta tujuan Stasiun Gambir ya. Mengingatkan saya akan keberangkatan kereta Kuto Jaya Selatan juga nih, yang biasanya sebelum berangkat ketemu Taksaka juga ya di Stasiun Kutoarjo ini. Baru saja tiba kereta Taksaka dari Yogyakarta, si anak emasnya PT Kereta Api Indonesia. Setelah kehilangan brand hype tripnya, tetap ya si Taksaka ini dispesialkan dengan livery yang berbeda dengan armada New Generation yang lain ya. Hampir ke seluruh area bodinya ya, nggak cuma di garis bawah sebelah sini nih coraknya. Ada namanya Taksaka, gede banget lagi di situ. Semula kereta Taksaka ini ya, bukan kereta Argo tapi termasuk dalam kereta unggulan menggunakan armada eksekutif stainless steel generasi pertama. Dan privilege-nya masih terbawa dengan terbukti kereta ini masih mendapatkan armada New Generation, armada terbaru. Dan kalau semula kereta Taksaka menggunakan atau melayani kelas luxury, waktu itu pakai armada luxury sleeper generasi pertama, sekarang sudah pakai armada luxury generasi ketiga. Hati-hati di jalan Taksaka. Tepat sesuai jadwal, pukul 21.50 ya, 10 menit menjelang pukul 10 malam, kereta Kuto Jaya Tambahan diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo menuju ke stasiun Pasar Senen di Jakarta.
sebagaimana yang saya bilang ya, agak terdapat perubahan, terdapat perubahan relasi ya, atau tujuan akhir perjalanan kereta Kuto Jaya Utara Tambahan. Kalau dulu sama kayak regulernya sampai Jakarta Kota, kalau yang sekarang nampaknya cuma sampai Pasar Senen aja. Dan kita akan menempuh perjalanan selama 8,5 jam. Berbeda jauh durasi perjalanannya dengan kereta Kuto Jaya Utara yang reguler yang hanya sekitar 7 jam. Kereta Kuto Jaya Utara Tambahan dijalankan sebagai sarana dukungan selama masa angkutan lebaran ya. Dan ngomong-ngomong soal jadwal perjalanan kereta Kuto Jaya Utara Tambahan ini, keberangkatan dari dua arah sama-sama mengikuti pola keberangkatan kereta Kuto Jaya Utara yang reguler ya. Dalam artian berangkat pagi dari arah Jakarta dan berangkat malam dari arah Kuto Arjo. Untuk keberangkatan dari arah Jakarta, jadwal keberangkatan kereta Kuto Jaya Utara Tambahan ini adalah pukul 11 lebih 10 menit dan durasi perjalanannya di kisaran 8 jam. Untuk keberangkatan dari arah Kuto Arjo diberangkatkan pukul 21 lebih 50 menit dengan durasi perjalanan di kisaran 8,5 jam. Dan kenapa kereta ini durasinya bisa selisih jauh berbeda dengan kereta regulernya? Melihat pengalaman sesepuh-sesepuh yang sudah merasakan perjalanan Kuto Jaya Utara Tambahan ini sebelumnya, kita akan disusul sebanyak 5 kali, baik oleh kereta kasta tinggi maupun oleh kereta subsidi. Nanti akan kita lihat ya, apakah kereta Kuto Jaya Utara Tambahan kali ini juga masih akan disusul sebanyak 5 kali. Baru juga diomongin ya, kita baru bergerak sekitar 15-16 menit sejak keberangkatan dari stasiun Kuto Arjo. Saat ini kita tiba di stasiun Kuto Winangun dan kita dijadwalkan untuk singgah selama sekitar 11 menit dan akan mempersilahkan alias disusul untuk yang pertama oleh kereta Argo Dwi Pangga dari arah stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Gambir. Yang benar aja ya kan, masa iya kita harus menghalangi perjalanan Argo Dwi Pangga yang ngebut banget kayak gitu. Boro-boro stasiun Kuto Winangun ya, stasiun Kuto Arjo aja dia nggak mau berhenti. Kita sukses disusul oleh Argo Dwi Pangga. Hah, baru satu. Berhenti di stasiun Kebumen pukul 22.27 sampai 22.30. Dan berhenti juga di stasiun Gombong dari pukul 22.47 sampai 22.50.
Jadi meskipun sudah cukup malam ya. Selamat malam. Selamat datang tamu istimewa yang kami hormati. Baru mau ngomong ya. Dalam perjalanan menyenangkan bersama kereta api. Meskipun sudah cukup malam, tapi Restoran yang bertugas menikmati teh hangat menyediakan berbagai menu spesial panas malah antara lain tidak boleh ketinggalan ya. nasi goreng bakso, Nasi goreng bakso. rendang padang, sapi lada hitam. Jadi kalau kalian sedang dalam perjalanan, terutama kalau lagi naik kereta api, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh ya. Ayam pedas. Di kereta Kuto Jaya Utara tambahan ternyata ada premium tea, harganya 15.000 dan ini enak banget. Bisa dinikmati kapanpun ya, mau pagi, siang, malam, minum teh nggak boleh ketinggalan. Mari ngeteh. Kayaknya tadi saya mendengar menu kuliner khas sate ambal ya. Tapi udah jam segini udah kenyang pula kan. Dan di depan ekonomi 5. Untuk Panas banget. Sesaat lagi Prama dan Prani kami akan bermain di kabin untuk menawarkan aneka pilihan makanan dan minuman. Untuk memudahkan transaksi, tersedia pembayaran non-tunai atau cashless, menggunakan kris dari berbagai bank, atau dapat juga menggunakan uang elektronik di wallet lainnya. Dan kami himbau untuk selalu berhati-hati apabila membawa makanan atau minuman dari kereta makan menuju tempat duduk pada saat kereta api berjalan. Terima kasih telah memilih moda transportasi kereta api Indonesia. Saatnya menikmati kuliner kereta. Selamat malam. Jadi kalau kalian lagi naik kereta api, nggak perlu khawatir haus atau lapar ya. Kereta api juga menyediakan layanan restorasi, makanan dan minuman secara berbayar. Kalian bisa datang langsung ke kereta makan yang kalau di rangkaian Kuto Jaya Utara Tambahan ini, kalau nggak salah, ada di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5. Atau kalau males ya, mager jalan ke kereta restorasi, kalian bisa manfaatkan layanan Prama dan Prami yang keliling atau pesan pakai aplikasi Akses by KAI ya di menu Rail Food. Tiba saatnya kereta Kuto Jaya Utara Tambahan akan disusul untuk yang kedua kalinya. Saat ini kita terhenti di stasiun Sumpih ya. Tidak terlalu besar stasiunnya, tapi ya ada juga pemberhentian kereta-kereta yang lain selain Kuto Jaya Utara Tambahan, kayak Kuto Jaya Utara yang reguler, Kuto Jaya Selatan, Sawunggalih, juga Semarkerto, dan mungkin dari salah satu arah itu ada Wijaya Kusuma dan Senja Utama Solo juga berhenti di sini sih. Kita akan disusul Gajah Wong nampaknya dari arah stasiun Lempuyangan tujuan Pasar Senen. Aduh, masih menunggu ya. Kita berhenti di sini mungkin sekitar 15 menitan mungkin. Oke, sudah disusul di stasiun Sumpih oleh kereta Gajah Wong yang malam ini spesial dengan lokomotif berlivery vintage. Dan jadwal Gajah Wong ini kan sebenarnya berkebalikan dan saling melengkapi dengan kereta Bogowonto ya. Hanya saja nasib Gajah Wong tidak seberuntung Bogowonto yang sudah pakai armada stainless steel ya. Gajah Wong masih pakai armada mild steel, dan di masa-masa ramai penumpang kayak di masa angkutan lebaran seperti ini, bahkan kereta-kereta selevel Bogowonto Gajah Wong aja ditempelin priority. Keren banget. Tersedia pembayaran non tunai atau cashless menggunakan kris dari berbagai bank, atau dapat juga menggunakan uang elektronik di wallet lainnya. Menjelang jam setengah 12 ya. Tadi itu udah berburuk sangka kereta model seperti ini nggak ada mode malamnya, tapi lihat ntar, ada rekayasa mode malam di kereta ekonomi Kemenhub ya. Jadi dari sederet lampu utama yang sebenarnya tadi sudah agak temaram ya,
untuk ukuran kereta ekonomi. Dimatikan di bagian ujung-ujung, menyisakan lampu tengah di area tengah. Cuma 3 lampu yang menyala. Dan saya dapat di ujung, ini nggak ada lampu, dan pas dapat ke bagian yang remang-remang. Aduh, enak banget ini. Yang tengah silau tapi ya. Awal 1 menit tiba di Korea. Tiba di stasiun Kroya yang merupakan stasiun pengendali percabangan jalur ya. Dari arah Kroya, jalur akan dipisahkan, satu menuju ke arah Bandung di sebelah kiri, satu menuju ke arah Purwokerto di sebelah kanan ya. Kalau Kuto Jaya Utara berbelok menuju ke Purwokerto, ngambil jalur kanan. Kalau Kuto Jaya Selatan berbelok menuju ke arah Tasik sampai Bandung di sisi kiri. Kuto Jaya Selatan dan Kuto Jaya Utara sama-sama mengusung nama Kuto Jaya, meskipun armadanya berbeda jauh ya. Kuto Jaya Selatan kereta subsidi, harganya murah, pakai ekonomi kursi 23, kapasitas 106, sedangkan Kuto Jaya Utara pakai armada premium stainless steel yang tambahan Kemenhub. Cepet banget ya ini berhentinya ya. Udah disemprit-semprit, harus masuk. Susah pintunya, Rek. Nyampe Purwokerto on time lah ya. Ketemu sama Senja Utama Jogja yang penumpang turun di Purwokertonya banyak banget tadi. Nunggu sampai berhenti sempurna. Kereta Kuto Jaya Utara tambahan diberikan waktu singgah selama sekitar 5 menit di stasiun Purwokerto. Kebetulan kita bertemu dengan kereta Senja Utama Yogyakarta dari Pasar Senen tujuan Yogyakarta. Jadi sekarang sudah lewat tengah malam. Naik keretanya, suspensinya halus. Terus suhu kabin juga sejuknya pas. Mana di ujung sini remang-remang ya. Agak terombang-ambing, tapi rasanya kayak di ayun-ayun ke kanan ke kiri gitu. Masa iya mau ditinggal tidur ya kan? Belum separuh perjalanan pula.
Tiba tepat waktu, yaitu sekitar pukul 1:07. Kita dijadwalkan berhenti sampai dengan pukul 1:27. Artinya kita akan singgah di stasiun Prupuk selama 20 menit. Dan boleh jadi ya, saat ini merupakan titik terendah dari serangkaian perjalanan Kuto Jaya Utara Tambahan ya. Karena di stasiun ini terjadi momen yang cukup menyedihkan. Untuk ketiga kalinya, Kuto Jaya Utara Tambahan akan disusul. Ya sebenarnya sih sudah menjadi hal yang lumrah ya, kereta tambahan di masa-masa sibuk seperti ini bakalan disusul. Tapi yang jadi masalah, siapa yang menyusul? Kereta Kuto Jaya Utara Tambahan bakalan disusul oleh kereta Bengawan yang notabene-nya adalah kereta dengan amanat pembawa subsidi. Pembawa amanat subsidi. Kereta murah, kereta PSO yang melayani rute Solo, Jogja, Jakarta. Kereta termurah di lintasnya. Kereta yang masih pakai kursi 2-3. Dibandingkan Kuto Jaya Utara yang sudah pakai Kemenhub lah ya minimal. Harganya lebih mahalan Kuto Jaya Utara Tambahan. Tapi sayangnya kereta Bengawan punya nomor perjalanan yang lebih kuat dibandingkan nomor Kuto Jaya Utara Tambahan yang sampai 7 ribuan. Sinyalnya sudah hijau. Sebentar lagi kita akan melihat kita disusul melintasnya Bengawan di Prupuk. Di sini remang-remang, Rek. Bersamaan dengan melintasnya kereta Bengawan di stasiun Prupuk, datang dari arah Pasar Senen, ini kereta Singasari tujuan Blitar. Pertemuan yang cukup spesial di stasiun Prupuk ya. Tadi kalau nggak salah lihat, Bengawannya membawa satu kereta luar dinas eksekutif dengan livery terbarunya. Dan kita dipertemukan dengan lokomotif vintage yang kedua ya, melayani perjalanan Singasari. Waduh, cakep sih. Cuman nyesek disusul Bengawannya. Singasari ini keretanya lumayan mahal ya, apalagi kalau kita naiknya di lintas Jogja-Jakarta atau Jakarta-Jogja lah ya. Membawa dua kelas layanan, eksekutif dan ekonomi. Nah ini armada ekonominya sudah menggunakan armada modifikasi. Nampak seperti kereta ekonomi biasa, tapi kursinya di dalamnya sudah dimodifikasi layaknya kereta premium. Selevel Singasari aja berhenti di Prupuk ya. Bengawan dengan sombongnya udah yang LS menyusul lagi. Aduh. Kereta api Kuto Jaya Utara Tambahan akan diberangkatkan kembali pada pukul 2:09. Kami PT Kereta Api mengucapkan terima kasih telah menggunakan jasa layanan kami. Persiapan stasiun Ketanggungan. Menjelang jam 2 dini hari, 2 pagi lah ya.
Saat ini kita terhenti di stasiun Ketanggungan, termasuk yang jarang-jarang juga ya saya naik kereta yang berhenti di Ketanggungan, dan akan terjadi momen penyusulan yang keempat. Kalau tadi di stasiun Perupuk kita ketemu Singasari dari arah Jakarta tujuan Blitar, nah di stasiun Ketanggungan ini kereta Kuto Jaya Utara tambahan bakalan disusul Singasari keberangkatan dari arah Blitar tujuan Pasar Senen. Kita tuh jadwal singgah di Ketanggungan sampai 18 menit ya. Pengen turun sebenarnya, cuman ternyata ujung peronnya di situ doang. Pintu depan ekonomi 3 nggak dapat peron. Cuman males bergerak ke sananya sih. Sudah sukses disusul Singasari ya, dan kalau kita berbalik arah di sebelah sana juga sinyal aman untuk kereta datang dari arah barat ya. Kira-kira ada yang mau lintas lagi nggak? Kalau sebelumnya arek-arek udah pernah nonton video Kuto Jaya Utara tambahan di masa angkutan Natal dan Tahun Baru, mungkin udah pada tahu ya, kereta ini dulunya pakai armada bisnis, full satu rangkaian kelas bisnis. Dan pada saat kalian nonton video ini, tiba-tiba sudah menggunakan armada ekonomi Kemenhub. Kenapa bisa begitu? Jadi armada untuk dukungan angkutan di masa-masa tertentu seperti Natal dan Tahun Baru atau Lebaran itu ya benar-benar mengandalkan armada yang sedang menganggur. Mungkin pada saat masa Natal dan Tahun Baru kemarin bisa nyomotin satu-satu ya, mengambil beberapa armada bisnis dari berbagai depo, dirangkaikan jadi satu rangkaian, bisa buat Kuto Jaya Utara tambahan kelas bisnis. Tapi mungkin pada saat ini di masa angkutan Lebaran 2024 mungkin armada bisnisnya udah kepake buat yang lain, dan akhirnya bisa mengumpulkan armada ekonomi Kemenhub ya, entah dari bekas Gaya Baru Malam Selatan yang sudah pakai ekonomi New Generation, atau Majapahit yang sudah berganti rupa juga pakai ekonomi stainless steel New Generation. Mungkin ada kelebihan armada ekonomi Kemenhub ya, jadinya bisalah dirangkaikan jadi satu rangkaian kereta dan dioperasionalkan sebagai kereta Kuto Jaya Utara tambahan. Jadi istilahnya yang kereta reguler aja bisa tiba-tiba berubah rangkaian, berubah armada, apalagi yang kereta tambahan ya, sewaktu-waktu bisa berubah armadanya, berubah kelas layanannya. Kalau kelas bisnis ya, waktu itu Kuto Jaya Utara tambahan istilahnya levelnya sedikit di atas Kuto Jaya Utara reguler yang ekonomi premium. Nah saat ini Kuto Jaya Utara tambahan pakai ekonomi Kemenhub non premium ya, levelnya sedikit di bawah Kuto Jaya Utara reguler. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Perjalanan Anda telah sampai di stasiun Cirebon Grojakan. Bagi yang mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Grojakan, silakan untuk segera turun. Sebelum turun, periksa kembali barang bawaan Anda.
Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar dalam rangkaian kereta. Perjalanan kereta Kuto Jaya Utara tambahan saat ini tiba di kota Cirebon. Dilayani singgahnya melalui stasiun Cirebon Perujakan. Secara jadwal kita akan berhenti selama 10 menit, tapi keren juga sih. Kita datang lebih awal 7 menit ya, di total waktu singgah di kota Cirebon ini 17 menit. Kayaknya di Cirebon Perujakan ini ada pergantian kru masinis ya. Waktu singgahnya cukup lama ya untuk pergantian kru, kemudian untuk isi ulang air, jadi stok air di kereta tetap melimpah. Dan mungkin akan ada kereta yang akan melintas kali ya, soalnya palang pintunya menutup. Di awal tadi kita melihat Sembrani tambahan melintas langsung ya dari Gambir tujuan Surabaya Pasar Turi. Menyusul kemudian dari arah yang berlawanan ada kereta Argo Bromo Anggrek dari Surabaya Pasar Turi tujuan Gambir yang sudah berganti rupa dengan armada New Generation yang kemarin sempat dipakai Manahan tambahan, dan sekarang masuk di jalur 4 kereta Tawang Jaya tujuan Semarang. Si Kuto Jaya Utara tambahan ini berhentinya lumayan lama ya di Cirebon Perujakan, jadi bisa ketemu 3 kereta yang lain. Ih, bener-bener deh, naik kereta Kuto Jaya Utara tambahan ini ketemu sama banyak kereta sepanjang perjalanan. Menjelang 4:30 ya, kita datang lebih awal. Selamat datang di Stasiun Pegadaian Baru di Kabupaten Subang. Di stasiun ini kita dijadwalkan singgah selama sekitar 10 menitan dan akan menjadi momen penyusulan yang kelima atau terakhir ya menurut jadwal. Di stasiun ini kereta Kuto Jaya Utara tambahan akan disusul oleh kereta Bima dari Surabaya Gubeng tujuan Gambir.
Perhatikan ada di jalur 3 dari arah timur akan berjalan langsung kereta api Bima. Bagi penumpang kereta api Kuto Jaya Utara Tambahan untuk tidak terlalu dekat dengan jalur 3. Jadi sekarang sudah jam 4:30 lebih. Sudah meninggalkan stasiun Pegadaian Baru ya, setelah disusul Bima. Bima melesat sangat-sangat kencang di depan mata. Sampai kerekamnya tutup mata ya, kelilipan. Dan harusnya sudah disusul kali yang kelima. Sudah selesai, tidak ada penyusulan lagi ya. Nampaknya tinggal menikmati perjalanan ke Jakarta. Di luar masih gelap. Dari tadi juga susah tidur ya. Apakah saya akan bisa tidur habis ini? Jakarta masih lumayan jauh sih. Istirahat yuk. Selamat pagi arek-arek semuanya, sudah menjelang jam 6 pagi ya. Di luar sudah nampak pemandangan, sudah mulai kelihatan, tapi sampai dengan menjelang jam 6 kok masih belum kelihatan matahari ya. Kereta Kuto Jaya Utara Tambahan sudah meninggalkan stasiun Bekasi, dan informasi mengenai tarif atau harga tiket kereta Kuto Jaya Utara Tambahan ini adalah sebagai berikut. Harga tiket dibagi ke dalam beberapa subkelas ya, mulai dari subkelas terendah di kisaran Rp210.000 sampai dengan subkelas tertingginya yang mencapai Rp280.000. Secara teori, subkelas ini hanya membedakan harga saja ya, tidak berpengaruh kepada fasilitas selama di perjalanan. Dan nanti akan dapat harga yang mana tergantung rute dan ketersediaan kursi ada di subkelas yang mana ya. Kereta Kuto Jaya Utara Tambahan merupakan salah satu kereta yang dijalankan selama masa angkutan lebaran ya, sebagai dukungan terhadap tingginya permintaan perjalanan penumpang selama arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2024. Berbeda dengan kereta regulernya, kereta Kuto Jaya Utara Tambahan kini rutenya tidak sampai Jakarta Kota. Jadi kalau berangkat dari Kutoarjo, tujuan terakhirnya adalah stasiun Pasar Senen. Selain perbedaan relasi dengan kereta regulernya, kereta Kuto Jaya Utara Tambahan juga menggunakan armada yang berbeda. Kalau kereta regulernya menggunakan ekonomi premium stainless steel, kereta tambahan ini masih menggunakan armada mild steel, yaitu kereta ekonomi Kemenhub dengan konfigurasi kursi 22 berhadap-hadapan berkapasitas maksimum 80 penumpang. Nah, perbedaan armada ini juga ternyata berpengaruh terhadap harga tiketnya ya. Karena Kuto Jaya Utara Tambahan ini masih menggunakan armada ekonomi non-premium, maka harganya terpantau sedikit lebih murah dibandingkan kereta Kuto Jaya Utara yang reguler.
Saya membandingkan beberapa harga di beberapa subclass, terpaut sekitar 30.000 ya, lebih murah dari harga regulernya. Dan menurut pendapat saya pribadi, jadwal perjalanan Kuto Jaya Utara tambahan ini malah lebih enak ya. Berangkat sedikit lebih malam dibandingkan Kuto Jaya Utara reguler, tibanya juga sudah cukup terang ya. Tapi mungkin sebagian orang merasa lebih enak Kuto Jaya Utara yang reguler karena mungkin terlalu dekat dengan jam masuk kerja, ya bisa jadi ya. Karena ya namanya pendapat pribadi, bisa enak buat saya, belum tentu bisa enak buat orang lain. Padahal ini udah jam 6 lebih loh, tapi masih remang-remang ya. Di luar, di dalam masih remang-remang, dan kita baru saja meninggalkan stasiun Jatinegara sebagai stasiun singgah terakhir ya. Tadi menurut Bapak Kondektur sudah terlambat sekitar 7 menit. Dan bagaimana pengalaman perjalanan kali ini? Tentunya seru banget, menyenangkan banget ya. Mungkin buat sebagian orang, wah terlalu lama nih, Kutoarjo Jakarta kok sampai 8,5 jam, tapi buat saya momen disusul sampai 5 kali itu kapan lagi bisa saya rasakan ya. Kemudian hari ini saya mendapatkan armada ekonomi 3 tahun 2014, urutan yang ke-22 depo Jakarta Kota. Yang paling terasa ini suspensinya halus banget ya. Guncangannya lumayan minim, kecuali mungkin di petak Cirebon Jakarta lumayan goyak-hayik juga. Kemudian pengaturan suhunya cukup sejuk yang nyaman ya, jadi saya tidak perlu jaket, aman, tidak kedinginan. Kemudian kekedapan suara ya, kalau pintu tertutup rapat seperti biasanya cukup baik. Saya berada di dekat pintu yang kadang-kadang pintunya suka buka nutup sendiri. Terus senang sekali ada mode malam di kereta ini, jadi lumayan nyaman buat mata, apalagi buat yang pengen istirahat malam. Dan pengalaman duduknya, kursinya cukup empuk, sandarannya juga cukup nyaman ya, sesuai dengan kontur punggung. Tapi ya harus tegak lurus sih, yang bikin pegel itu karena tegak lurusnya ya. Tapi ya maklum, ekonomi berhadapan-hadapan, tidak bisa direbahkan sandarannya. Kayaknya itu aja sih kereta yang apa ya, ya secara durasi sih memang kurang menjanjikan ya. Tapi apapun itu namanya kereta tambahan, dan apalagi harus searah perjalanan mudik atau balik, itu pasti ya bakalan rame juga ya. Lintas Jakarta menuju ke arah timur kalau pas mudik, atau kembali ke arah Jakarta pas arus balik, apapun bentuknya pasti akan diserbu. Tapi ini cukup nyaman, dan mari kita bersiap turun di stasiun tujuan akhir Pasar Senen. Tidak terasa ya, 8,5 jam. Ya gini ya, di petak di daerah Jakarta malah lompat-lompat. Kereta Kuto Jaya tambahan akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi pada perjalanan berikutnya. Telah tiba di stasiun tujuan akhir Pasar Senen pada pukul 6:22 menit. Kereta api tambahan mengalami keterlambatan 4 menit. Selamat datang di Pasar Senen. Ble. Bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di stasiun Pasar Senen, dan dengan tibanya kereta Kuto Jaya Utara tambahan di Jakarta, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia, dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit, sehat selalu.